Halo guys, balik lagi di channel Firman Talk. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat semua ya. Sehat walafiat. Kita minum dulu biar lancar. Oke, kali ini kita akan ngalor ngidul lagi. Kita akan bicara lagi, kita akan ngobrol-ngobrol, ngomongin apa hubungannya antara seorang akuntan dan seorang investor. Ya, ini adalah dua hal yang terkait dengan keilmuan, di mana seorang memiliki pengetahuan ilmu akuntansi, ilmu analisa mengenai laporan keuangan, dan ilmu yang lain, yaitu kemampuan di dalam melakukan investasi atau melakukan investing. Kali ini gue coba nerusin apa yang akan coba gue bahas ya, mengenai apa hubungannya antara akuntansi dengan investor ya. Nah, oke. Jadi ini santai aja. Jadi hubungan antara ilmu akuntansi ya dengan investor itu tentu sangat erat kaitannya ya, atau hubungan mereka sangat baik-baik saja gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya begini, kita tahu bahwa di setiap company ya, di setiap perusahaan pasti memiliki orang marketing ya kan? Ada juga orang operational ya kan? Terus ini yang nggak kalah pentingnya, justru ini sangat-sangat vital banget, ini yang namanya jurusan accounting atau orang yang ahli akuntansi ya, gitu. Biasanya tuh kalau di setiap company tuh departemen accounting tuh pasti diisi oleh orang-orang yang sangat serius gitu ya, menggunakan kacamata gitu ya. Terus biasanya banyak tuh timnya ya. Nah, tapi sebetulnya itu hanya bisa dibilang mitos ya. Jadi sama aja sebetulnya, ilmu accounting atau akuntansi itu adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh semua orang sebetulnya. Jadi itu sebetulnya cukup mudah. Memang dia lebih cenderung mengupas kepada pelaporan keuangan ya gitu. Jadi mungkin untuk beberapa level ya tentu berbeda-beda ya job function-nya untuk untuk departemen accounting itu sendiri ya. Tentu yang baru-baru join, mungkin yang masih junior itu masih di level entry gitu ya. Mungkin mereka masih belum mengerti atau belum paham dengan namanya reporting secara full cycle of accounting ya. Jadi tentu saja kalau orang yang menjadi ya let's say manager accounting gitu atau direktur accounting ya, tapi normally accounting itu biasanya dia untuk top positionnya adalah finance director ya gitu, karena si finance director ini biasanya dia berasal dari accounting person ya, cuman keilmuannya dia lebih luas lagi. Jadi dia hanya nggak paham, dia nggak hanya paham mengenai laporan keuangan, tapi juga dia paham mengenai operasional juga. Dia paham juga mengenai tentu saja marketing juga, dan HR juga, legal, dan dia lebih luas lagi ya cakupannya. Nah, biasanya itu adalah typical finance director atau CFO ya. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah lebih ke sifat yang lebih umum, yaitu apa hubungannya ilmu akuntansi dengan investor atau dengan saham gitu ya. Gitu. Jadi begini, kita tahu bahwa akuntansi atau accounting itu akan menghasilkan produk yang namanya financial statement ya. Jadi financial statement itu tentu adalah full package ya. Di situ ada profit and loss, jadi ada laba rugi, berapa perusahaan mendapatkan return atau laba ya. Kemudian juga berapa hutangnya, debt to equity ratio-nya seperti
berapa rasionya sehat atau tidak, seperti itu. Jadi banyak sekali analisa-analisa laporan keuangan yang tentunya akan diperlukan oleh seorang investor ya di dalam keputusannya untuk melakukan investasi ya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan saya seorang investor dan kebetulan saya seorang akuntan beregister gitu, seorang CA. Nah, tentu saja pemikiran saya itu sesuai dengan jurusan keilmuan saya gitu. Jadi ketika saya akan membeli saham, tentu saya akan memeriksa apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Bagaimana caranya? Tentunya saya akan menggunakan ilmu accounting saya untuk menganalisa ya. Jadi apakah perusahaan ini bagus atau tidak? Misalkan saya lihat perusahaannya HM Sampurna gitu, atau Unilever gitu ya. Apakah dia rugi kondisinya atau profit? Atau dia profitnya terus bertumbuh? Apakah dia bagi dividen? Ya kan? Gitu. Dan berapa dividennya? Tentu di situ ada analisanya gitu. Dan seorang pakar accounting gitu ya, seorang yang ahli di dunia accounting, tentu dia mengetahui berapa price earning rasionya, PER-nya gitu kan. Seperti itu. Kemudian EPS-nya berapa, earning per share-nya berapa gitu kan. Gitu. Kemudian dia akan padukan dengan harga saham saat ini. Apakah dia berapa book value-nya, seperti itu. Apakah perusahaan ini terlalu mahal untuk dibeli atau masih murah untuk dibeli. Nah, ini dia nih. Nah, jadi untuk kalian yang mungkin dulu kuliahnya jurusan accounting ya, gitu kan. Tentunya ada beberapa tipe gitu ya. Ada tipe yang mereka hanya paham saja dan mereka hanya menggunakan ilmunya itu hanya untuk melakukan pekerjaan ya sebagai reporting gitu ya di company gitu, mungkin sebagai reporting GM atau reporting director kah, atau sebagai operational accounting kah. Tapi tentunya gitu kan, dengan memiliki ilmu ini sebetulnya bisa dia gunakan untuk juga melakukan investasi atau melakukan investing gitu, yaitu dengan analisa-analisa yang telah dia pahami sebelumnya, seperti itu. Jadi seperti itu guys. Jadi buat kalian yang memiliki ilmu accounting ya, kalian juga harus terus mengupgrade sampai dengan level yang advance gitu ya, sehingga ilmu kalian itu tidak hanya kalian gunakan sebagai untuk digunakan untuk dunia kerja ya, untuk dalam membuat laporan kah gitu kan, tapi juga kalian bisa melakukan investing ya, dimana itu di instrumen saham ya, seperti itu. Jadi who knows gitu, dari hasil yang kalian investasikan itu bisa membuat kalian mendapatkan return yang sangat berlipat-lipat. Dan bahkan biasanya dari situ return dari hasil investasi itu bisa sangat besar gitu ya, apalagi ketika kita mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Oke, seperti itu. Oke, tentunya gitu aja guys untuk hubungan antara ilmu accounting dan dunia investasi itu kaitannya sangat erat sekali ya. Gitu. Jadi buat kalian yang memiliki jurusan accounting, menurut saya kalian juga wajib untuk melakukan investing, biar ilmu kalian juga lebih komprehensif, juga lebih applicable, selain hanya untuk kalian di tempat kalian bekerja, digunakan di tempat kalian bekerja, juga digunakan untuk your own personal interest gitu ya. Ya misalkan untuk melakukan investasi, ya kan, bisa untuk jangka pendek atau jangka panjang, seperti itu. Gitu aja buat teman-teman, semoga bahasan kali ini bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan komen. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa di episode yang akan datang. Yo, assalamualaikum.